Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurfadila Bustamin dengan NIM 18291400008. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang program perhitungan histogram dan ekualisasi histogram pada citra digital. Pada praktikum kali ini, kita akan melakukan program perhitungan histogram dan ekualisasinya menggunakan citra digital grayscale. Di sini langsung saja pada programnya. Di sini sudah ada program lengkap yang saya buat untuk perhitungan histogramnya dan ekualisasinya. Langsung saja yang langkah pertama di sini ada CLC. CLC merupakan sebuah fungsi yang digunakan untuk membersihkan layar atau menghapus layar di command window. Command window itu ini. Atau ini juga digunakan untuk membersihkan layar, tetapi nilai variabel yang tersimpan di memori MATLAB ini tidak akan hilang. Jadi kita bisa menampilkan kembali ke layar variabel yang ingin kita tampilkan kembali dengan hanya memanggil nama variabelnya. Kemudian pada baris kedua ada clear. Clear ini dia merupakan fungsi yang digunakan untuk menghapus variabel terdahulu, variabel sebelumnya. Yang membedakan antara clear dan CLC yaitu clear ini dia itu menghapus data di memori MATLAB. Jadi kita sudah tidak bisa menampilkan variabel yang ingin kita lihat di layar karena dia sudah dihapus, datanya sudah dihapus pada memori MATLAB-nya. Kemudian pada baris ketiga ada close all. Close all itu dia digunakan untuk menghapus semua gambar yang tampil sebelumnya. Lanjut pada baris kelima, di sini ada citra imprint citra.png. Sintaks ini digunakan untuk membaca sebuah citra, di mana citra yang saya gunakan itu bernama citra juga, citra.png. Imprint ini merupakan fungsi yang digunakan untuk membaca citra. Jadi kalau sudah dieksekusi, nanti citranya sudah tersimpan di memori MATLAB. Kemudian citra yang bernama citra ini dimasukkan lagi ke variabel yang bernama citra juga. Sini sembarang sebenarnya nama variabelnya, tapi di sini saya memberikan nama variabelnya citra. Lanjut pada baris selanjutnya yaitu baris 6. Sini ada figur imshow citra. Ini digunakan untuk menampilkan citra yang sudah kita masukkan ke variabel sebelumnya. Jadi setelah ini dieksekusi, nanti akan tampil gambar dari citra yang kita sudah masukkan sebelumnya. Di sini pada baris selanjutnya ada lagi title, original image. Jadi title ini digunakan untuk memberi judul di atas gambar yang kita sudah tampilkan sebelumnya. Contohnya ini. Ini saya saudaraan sebelumnya. Gambarnya sangat kecil karena citra yang saya gunakan di sini berukuran 5x5 pixel. Kurang lebih seperti ini kalau sudah di-run sampai di baris ke-7. Lanjut pada baris ke-9. Di sini ada grayscale sama dengan 0,5 kali citra. Jadi ini itu sebenarnya saya gunakan untuk mengubah citra yang saya sudah masukkan sebelumnya menjadi citra grayscale atau citra yang tidak ada warnanya atau hanya abu-abu. Sebenarnya ada juga cara lainnya, cuman yang saya gunakan di sini adalah yang ini. Setelah itu di sini ada figur imshow grayscale. Sama seperti sebelumnya pada baris 6 ini juga digunakan untuk menampilkan citra yang sudah kita ubah di sini, yaitu citra grayscale yang sudah kita ubah sebelumnya. Dengan hanya mengganti nama variabel yang ingin kita tampilkan. Sama halnya juga pada baris ke-11 untuk
program ini sama seperti baris ke-7, dia itu memberikan judul di atas plot atau di atas gambar yang sudah kita tampilkan. Kemudian pada baris ke-12 ada in pixel region. In pixel region ini dia digunakan untuk menampilkan data pixel dari citra. Jadi kita dapat melihat nilai dari setiap pixel yang ada pada gambar. Seperti ini jika sudah di-run. Nah, ini yang tadi yang figure image show grayscale-nya sama kecil juga karena 5x5, tapi yang membedakan di sini itu dia gambarnya ini sudah tidak seperti gambar aslinya, yaitu dia sudah berubah menjadi abu-abu grayscale, gambar grayscale. Nah, ini yang ketiga, pixel region. Pixel region untuk grayscale. Kita lihat di sini. Jadi ini merupakan nilai-nilai yang ada, nilai-nilai pixel yang ada pada gambar citra yang saya masukkan sebelumnya. Itu ini 24, 15, 21. Kenapa nilainya hanya 1, tidak seperti nilai pixel yang pada gambar RGB? Karena pada gambar grayscale ini dia hanya terdiri dari satu nilai. Seperti itu. Kemudian langsung ke baris 14. Baris 14 ini ada rows, calls. Ini rows ini rows, calls ini baris dan kolom dari variabel grayscale. Grayscale ini merupakan tadi citra grayscale yang sudah kita ubah menjadi abu-abu. Jadi dia baris dan kolomnya itu disesuaikan dengan ukuran dari variabel grayscale. Kemudian di sini ada myHis sama dengan zeros 256,1 titik koma. myHis ini merupakan variabel yang berisi zeros 256,1. Zeros ini dia ini digunakan untuk membuat matriks yang semua datanya di dalamnya tuh nilainya 0. Jadi matriks ini dia membuat matriks berukuran 25. Ini sebenarnya 255, tapi karena pada MATLAB itu dimulai dari 1, jadi dia 256. Dan matriks dari 255 ini semua nilai yang ada di dalamnya itu 0 karena dia menggunakan fungsi zeros. Kemudian pada langkah baris ke-17 di sini ada perulangan. Di sini ada perulangan for K sama dengan 0 sampai 255. Jadi jika nilai K ini dilihat dari 0 sampai 255. Jadi 255 ini merupakan jumlah dari jumlah pixel yang kita gunakan. Setelah itu, jika perulangan ini dijalankan, dia akan melakukan nah, jadi nilai yang jadi nilai yang ada pada 256 ini matriks 256 ini yang berisi nilai zeros ini dimasukkan ke dalam variabel bernama myHis. Selanjutnya ada perulangan for di sini, for K sama dengan 0 sampai 255. Jadi dia men-scan dari 0 sampai 255, kemudian dari perulangan ini dia masuk lagi ke variabel myHis, yaitu variabel yang tadi yang isinya itu matriks dengan nilai 0000, semua 0. Dia masuk ke myHis dengan nilai yang sudah diulangkan tadi itu ditambah 1, setiap perulangannya ditambah 1. Kemudian di sini ada numer. Fungsi numer. Numer ini digunakan untuk menghitung banyaknya elemen pada sebuah array. Jadi dia akan menghitung banyaknya nilai yang ada pada array ini, array yang ini nih. Kemudian di sini ada find. Find ini digunakan untuk mencari data yang berisi ini grayscale sama dengan K. Jadi dia akan mencari data
Jadi dia akan mencari data yang berisi nilai dari variabel grayscale ini yang sama dengan nilai K. Kemudian ini akan digolongkan dimasukkan ke dalam nilai-nilai yang sama, karena kan ada fungsi numel di sini. Fungsi numel kan tadi dia berfungsi untuk menghitung banyaknya elemen pada sebuah array. Sampai sudah masuk proses ini terulang-ulang sampai selesai. Kemudian nanti di sini ada figure, stem, his, set, dan lain-lainnya ini digunakan untuk menampilkan nilai-nilainya itu. Dan pixel region. Nah, selanjutnya ini ada perulangan, bukan perulangan. Ada di sini, kemudian baris selanjutnya di sini ada figure, stem, his, ini tuh merupakan dia ini mengatur nilai pada sumbu-sumbu X dan Y nanti. X label ini digunakan untuk memberi label pada sumbu X-nya. Kalau Y label ini pada sumbu Y-nya. Jadi nanti pada sumbu X-nya itu dia akan berjudul gray level. Kemudian yang pada baris Y itu dia akan berjudul tuh number of element. Kemudian untuk title ini kan judul yang ada di atas. Jadi nanti judul di atas itu namanya histogram of image. Kemudian baris selanjutnya ada grid on. Grid on ini merupakan sebuah fungsi yang digunakan untuk memunculkan grid di dalam area plotnya. Jadi nanti setelah dieksekusi ini, nanti nilainya akan seperti ini. Jadi ini merupakan tampilan dari histogram gambarnya. Histogram dari citra yang kita masukkan sebelumnya. Jadi ini merupakan perhitungan histogramnya. Kemudian lanjut pada baris selanjutnya ada di sini CDF 0,256,1. Jadi ini sama seperti sebelumnya. Pada variabel CDF ini dia berisikan sebuah matriks berjumlah 255, di mana nilai di dalamnya itu semuanya 0 karena menggunakan fungsi zeros. Kemudian ini lagi dideklarasikan variabel CDF yang CDF 1, dia tuh berisikan variabel myHis. Variabel myHis ini sebelumnya ada di sini. Dia dimasukkan ke dalam variabel CDF 1. Kemudian ada perulangan lagi. Di sini perulangannya for K sama dengan 2 sampai 256. Jadi dia akan men-scan dari 2 sampai 256. Kemudian lanjut ke proses selanjutnya itu variabel CDF dan parameter K sama dengan variabel CDF, nanti variabel parameter K-nya dikurang 1 ditambah dari variabel myHis sebelumnya yang berisikan nilai dari parameter K atau variabel K. Selanjutnya di sini ada figure, stem, set, X label, Y label, title, dan grid on. Sama seperti sebelumnya, ini merupakan sintaks atau program yang digunakan untuk mengatur nilai pada sumbu. Jadi ini dia mengatur nilai pada sumbu. Figure, stem, myHis, X0255. Kemudian untuk X label ini dia untuk memberi label pada sumbu X, Y label memberi label pada sumbu Y, title untuk memberi judul, grid on dia untuk memunculkan atau menampilkan. Jadi kalau ini sudah dieksekusi, hasilnya itu akan seperti ini. Jadi ini adalah gambar dari CDF akumulatif distributionnya. Setelah itu lanjut ke baris selanjutnya. Di sini ada variabel J, di mana variabel J ini berisi nilai yang ada pada grayscale atau variabel grayscale yang sudah kita masukkan sebelumnya tadi ini di atas. Jadi ini variabel grayscale-nya dimasukkan lagi ke sebuah variabel baru
yang bernama J. Kemudian sini ada variabel CUMPROP, variabel baru lagi di mana dia berisi dari nilai variabel CDF, dan kemudian di sini ada rows, kolom, dimana kalau fungsi titik kayak begini, titik bintang ini, dia tuh digunakan untuk mengalihkan elemen dengan ketentuan mereka tuh memiliki ukuran yang sama. Jadi nanti nilai CDF ini dibagi dengan nilai dari baris dikali kolomnya. Setelah itu lanjut ke variabel baru. Di sini pendeklarasian variabel baru bernama equalityDisk. Ini yang berisikan ini floor CUMPROP titik bintang 255. Floor ini dia merupakan fungsi yang digunakan untuk membulatkan bilangan. Jadi nanti variabel ini berisikan pembulatan bilangan dari nilai CUMPROP ini, nilai dari variabel CUMPROP dikalikan dengan 255. Jadi hasil dari perkalian ini, pembulatan dari perkalian ini dimasukkan ke dalam variabel equalityDisk. Bahasa Inggrisnya ekualisasi, histogram, equalisis. Nah, seperti itu. Kemudian di sini ada perulangan lagi untuk menampilkan untuk proses ekualisasinya. Jadi di sini ada for i sama dengan 1 sampai row-nya. Jadi kan di sini row-nya ini ada 5, kolomnya juga ada 5. Jadi 1 sampai 5. Jadi dia bentuknya mendatar karena row-nya dulu, baru kolomnya. Habis itu di sini perulangan for m sama dengan 0 sampai 255. Jadi ini merupakan nilai dari pikselnya. Kemudian ada di sini grayscale. Variabel grayscale ini dilihat lagi. Jadi nanti nilai yang ada dari ij-nya itu harus sama dengan nilai m. Kemudian masuk ke langkah berikutnya. Di sini ada variabel j, parameter i, j sama dengan equalisDisk ini, nilai yang dari variabel ini yang merupakan pembulatan dari proses perhitungan ini, dimana dia nanti di dalamnya itu ada nilai dari m ditambah 1. Jadi dia setiap setiap perulangan dia akan men-scan terus sampai mendapatkan nilai yang sama, kemudian ditambah 1 setiap perulangan ini. Setelah itu, setelah semua hasilnya ini prosesnya dilalui pada baris ke-53 di sini kita ada menggunakan figur image OJ. Jadi kita tampilkan hasil dari program ekualisasi ini. Jadi ini merupakan sintaks yang digunakan untuk melakukan ekualisasi. Ini untuk ditampilkan. Nanti judulnya itu equalisImage. Seperti ini. Jadi ini merupakan hasil program atau program yang dieksekusi. Yang ini sampai di baris ke-54. Jadi sampai di baris ke-54 jika kita eksekusi itu nanti hasilnya seperti ini. Sama seperti sebelumnya, masih kecil sekali karena ukurannya memang 5x5. Kemudian di sini ada in pixel region. Jadi kita lihat lagi nilai pikselnya. Jadi di sini kita bisa lihat in pixel region dari gambar yang sudah diekualisasi. Ini seperti ini. Jadi kalau kita membandingkan, jadi kita bisa membandingkan, karena kalau kita membandingkan lewat gambarnya kita nggak bisa lihat dengan jelas karena gambarnya terlalu kecil. Jadi kita bisa membedakan dari warna ini jumlah pikselnya.
Kalau kita lihat di sini, kita bisa langsung lihat perbedaannya setelah diekualisasi. Nilainya jadi merata. Sangat beda sama yang ini. Yang ini adalah gambar, yang sebelah kiri adalah gambar pixel, jumlah nilai pixel sebelum gambarnya atau sebelum citranya diekualisasi. Kemudian yang sebelah kanan ini nilai-nilai pixel dari citra yang sudah kita ekualisasi. Jadi begini. Oke, lanjut. Setelah kita mengekualisasi image atau citra, kita akan menampilkan histogram dari hasil ekualisasi kita. Kita di sini menggunakan sama seperti sebelumnya, pasti selalu membuat sebuah matriks berjumlah 255 yang isinya semua 0 karena menggunakan fungsi zeros, dimana nilai yang di sini tuh semua dimasukkan ke variabel myExist. Langsung di sini ada lanjut di sini ada perulangan lagi for k sama dengan 0 sampai 255. Jadi dia men-scan lagi sampai 255, kemudian lanjut ke proses berikutnya. Ini numel juga tadi kita sudah ini tahu ya, untuk apa ya untuk apa, numel itu menghitung banyak elemen pada sebuah array, jadi dia digunakan untuk menghitung banyaknya elemen yang ada pada array. Find ini digunakan untuk mencari data yang berisi nilai J yang sama dengan K. Variabel J tadi kan kita sudah ada di atas tadi. J ini merupakan variabel yang berisikan variabel lagi grayscale, variabel grayscale. Seperti itu. Kemudian setelah itu di sini ada ini. Kita tadi juga sudah tahu ini untuk mengatur nilai pada sumbu. Ini sumbu X dan sumbu Y. Ini untuk memberikan label pada sumbu X, ini untuk memberikan label pada sumbu Y, ini untuk judul di atas plot, ini untuk menampilkannya. Kemudian hasil akhir dari proses itu adalah ini. Jadi setelah melakukan ekualisasi, histogram dari gambarnya juga berubah. Yang ini yang pertama, yang awalnya dia hanya menumpuk di sebelah kiri atau hanya di bagian sekitar nilai berapa nih, 0 sampai ini berapa ya, 80, 70. Dia sebelum 0 sampai kurang dari 100. Setelah diekualisasi, dia jadi merata di semuanya. Jadi pasti gambarnya lebih baik, kontrasnya lebih baik. Jadi ekualisasi dia membuat gambarnya jadi berkualitas lebih baik. Sebagai contoh di sini saya sudah menghitung secara manual menggunakan salah satu cara yang saya lihat di Google, di mana di sini skala keabuannya saya dapat dari ini. Saya masukkan dan saya urutkan dari terkecil ke terbesar, kemudian melihat ada frekuensinya berapa, atau ini merupakan histogram HIS-nya. Ini kumulatif, nilai kumulatifnya. Ini rumusnya sama seperti sebelumnya. Di sini kalau di Excel kita menggunakan round untuk membulatkan round dari rumus ini. Jadi ini rumus yang kita gunakan untuk mendapatkan hasil ekualisasinya. Sama, walaupun tidak terurut, tapi sama nilainya seperti di yang sudah di ekualisasi ini berdasarkan program MATLAB. Jadi ini kan kalau di Excel kita pakai round, tapi kalau di MATLAB tadi kita pakai floor, sama-sama untuk membulatkan. Jadi ini
programnya. Kalau ini yang digunakan untuk ekualisasi pada MATLAB, jadi ini digunakan untuk ekualisasi di secara yang lebih sederhana menggunakan Excel, tapi nilainya sama, hanya saja kita menggunakan aplikasi yang berbeda. Jadi seperti itu penjelasan dari saya. Mungkin hanya ini yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf atas semua mohon maaf jika ada salah kata. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami oleh semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.